Selamat sore Leosi, terima kasih karena kamu sudah mau datang pada sesi konseling hari ini. Bagaimana kondisi kamu hari ini? Selamat sore, saya merasa agak sedikit gugup hari ini Bu, karena saya tahu saya harus datang, tapi karena sesi ini membahas tentang masalah yang saya hadapi, saya merasa sedikit cemas. Saya hargai keberanian kamu untuk datang ke sesi ini. Wajar sekali kalau kamu merasa cemas dan gugup. Boleh ceritakan kondisi yang kamu alami saat ini? Jadi alasan saya merasa cemas itu karena saya ini Bu, misalnya ketemu orang baru, saya merasa sedikit takut, atau enggak saya sedikit takut untuk berbicara di depan umum, yang dimana akibatnya saya sering membatalkan janji, atau enggak saya menghindari kelas yang ada presentasinya. Jadi kecemasan sosial ya, dimana kamu merasa takut untuk berinteraksi sosial dan masalah akademik. Apakah saya menangkap inti masalah ini dengan benar? Ya benar Bu, saya takut dinilai bodoh dan juga takut dinilai jadi orang yang canggung. Penilaian dari orang lain ya. Leosi, apa yang kamu yakini akan dinilai bodoh atau canggung oleh orang lain? Apa konsekuensi terburuk yang kamu pikirkan? Saya pikir konsekuensinya saya jadinya terus sendirian, terus nggak punya teman, dan ini juga pasti akan menghambat masa depan saya. Rasa takut, kehilangan dukungan dan kegagalan ini adalah perasaan yang nyata bagi kamu. Maka dari itu, mari kita lihat perilaku ini dari sisi lain. Kecemasan yang kamu miliki adalah bentuk suatu kepedulian kamu terhadap keterampilan interaksi kamu, karena kamu memiliki keinginan yang sangat kuat untuk tampil yang terbaik di depan umum. Kepedulian, saya rasa ini, saya kira ketakutan dan kelemahan saya Bu. Justru itu adalah kekuatan yang disalahgunakan. Rasa peduli yang berlebihan justru akan menjadi penghalang bagi kamu. Izinkan saya memberikan umpan balik. Saya lihat kamu adalah orang yang cerdas dan berpotensi. Namun cara kamu mengatasi rasa kepedulian itu justru menghambat kamu dalam interaksi sosial dan akademik yang sangat kamu inginkan. Itu benar Bu, saya jadinya melewatkan banyak hal, sepertinya saya tidak mau melewatkan hal-hal penting lagi. Bagus, sekarang mari kita telaah konsekuensi logis dari mempertahankan pola penghindaran ini. Isolasi total, itu yang paling saya takutkan sebenarnya. Kita akan bekerja untuk mencegah hal lain. Mari kita lihat dari jalur lain. Konsekuensi logis itu mencoba dari interaksi kecil setiap hari. Dengan begitu, otak kamu akan belajar bahwa rasa cemas
tidak sama dengan bahaya nyata, dan interaksi setiap hari akan membantu kamu. Dengan begitu, menghilangkan rasa takut melalui tindakan akan mempermudah kamu dalam berinteraksi dan membukakan kamu pintu untuk kesempatan yang berharga. Menghilangkan rasa takut melalui tindakan. Sepertinya saya akan mencoba itu, meskipun tidak sempurna, ya yang penting saya bisa mencobanya. Tepat sekali, kita akan fokus pada keterampilan bertindak, bukan keterampilan kesempurnaan. Sekarang saya ingin tanya, interaksi sosial kecil apa yang akan kamu lakukan hari ini atau besok? Mungkin dengan menyapa penjaga perpustakaan, itu interaksi kecil yang mungkin singkat dan bisa saya lakukan. Itu langkah awal yang brilian dan realistis. Sekarang, bagaimana Anda mengukur keberhasilan langkah tersebut? Saya akan merasa berhasil apabila saat menyapanya, misalnya mengucapkan selamat pagi tanpa harus berlari setelahnya. Itu adalah standar yang sangat adil dan bisa dicapai. Jadi kita sepakat ya, bahwa minggu ini kita akan fokus pada interaksi sosial kecil disengaja, misalnya menyapa penjaga, dan ini akan kita bahas pada sesi berikutnya. Ya, saya akan coba, Bu. Terima kasih. Terima kasih karena kamu sudah mau belajar. Anda sudah melakukan langkah yang besar untuk hadir. Ingat, canggung adalah proses belajar, bukan suatu kegagalan. Waktu sesi konseling kita sudah habis. Terima kasih karena kamu sudah mau berbagi dengan saya.